Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kembali saya hadirkan debat seru antara Said Qori dan Gus Yaini dalam sebuah podcast yang dimoderatori oleh beliau, Bapak Yusuf dari Padasuka. Bagaimana Said Qori memberikan sebuah gambaran-gambaran terkait referensi kitab yang dipelajarinya dan diterima agak mungkin kurang kesiapan dari Gus Yaini, seakan-akan bingung atau Gus Yaini itu memberikan sebuah tanggapan kepada Said Mudakori dengan nada yang seakan-akan agak emosional karena menganggap Said Qori kurang paham apa yang disampaikan oleh Gus Yaini. Tapi kalau saya boleh menilai debat tersebut, ini bolehlah 1/9 kemenangan di Said Qori, karena memang Said Qori menguasai kitab-kitab yang notabene dipelajarinya terkait dengan referensi nasab yang saat ini memang sedang ramai dibicarakan di media sosial maupun di masyarakat. Bagaimana seseorang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW tanpa didasari oleh kitab-kitab yang notabene para ulama-ulama dulu menulis sebuah riwayat ataupun historis sejarah maupun secara teknologi saat ini dengan tes DNA. Nyata-nyata bahwa apa yang disampaikan dalam sebuah debat tersebut kelihatannya memang belum bisa ditarik sebuah kesimpulan pokok mengenai bagaimana ending daripada nanti akhir dari perdebatan tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita simak debat antara Said Mudakori dan Gus Yaini lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hormat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ilmu itu ada metodologinya masing-masing. Kalau kita bicara nasab, maka kita mengikuti kitab-kitab nasab. Ada fenomena-fenomena, ada nama-nama yang tidak ada di dalam kitab-kitab nasab yang lama. Lalu apakah kalau tidak ada itu disebut batal nasabnya, disebut tidak ada orangnya? Itu semuanya tidak bisa kita jawab dengan asumsi kita, tidak bisa kita jawab. Ini hak saya berbicara masalah diskusi ya. Tidak bisa kita membangun argumentasi, membangun penjelasan-penjelasan atau ini atau itu, mengadopsi teori ini, teori itu, tanpa dikawal oleh metodologi resmi dalam masalah nasab. Maka pertanyaan paling dasar bagi saya adalah, Kiai Haji Imaduddin ini, ketika ya mungkin diikuti oleh Said Qori ini, ketika membatalkan nasab Alawi, maka kita bertanya, apa metodologi Anda membatalkan? Apakah metodologi itu dikenal dalam term ilmu nasab atau tidak? Apakah itu bersesuaian atau tidak? Kalau tidak bersesuaian, bahkan bertentangan, dan saya bisa buktikan hampir semua narasi Kiai Haji Imaduddin tentang nasab itu bertentangan dengan teori baku. Ketika sudah nyata-nyata bertentangan dengan teori baku, tidak berdebat dengan saya, tapi Anda berdebat dengan kitab-kitab nasab itu. Anda berdebat dengan ulama-ulama nasab itu yang sudah dipakai kitabnya, Al-Muqaddimah lah, Al-Usul lah, terus Al-Kafi, Al-Muntahob lah. Jadi jangan dianggap nasab ini satu pembicaraan yang kita bebas berfantasi. Enggak. Dalam nasab ini lengkap, sampai-sampai ada bab ta'arudnya. Ta'arud itu misalnya maksudnya begini, seperti yang dibacakan Gus Jazuli itu ketika dia bilang Yukolo itu kan diragukan oleh Al-Yafi'i di Irak. Saya tantang kan, coba Anda carikan kitab nasab yang mengatakan kalau Yukolo itu diragukan. Ada sebetulnya, cuman Gus Jazuli nggak baca, dia malah maksa baca kitab fikih. Dalam Muqaddimah nasab ada Yukolo itu, memang kadang dipakai untuk lil masyhur, tapi dikritik, itu kesalahan. Yukolo itu litatif, mesti doif. Tetapi dia kan siapa? Al-Yafi'i, di mana lokasinya? Di Irak. Bertentangan dengan Az-Zabidi yang semasa yang ada di Yaman. Bagaimana teori nasab? Baladiur rojul muqaddam. Jadi semua ada teorinya. Kalau lalu ini dikesampingkan semua,
lalu kita munculkan narasi, gimana kalau nggak ada kitabnya? Ini dalilnya apa? Ini bagaimana? Berarti ini mau meramu ilmu nasab, bukan mau membahas ilmu nasab sesuai dengan patronnya. Kalau dengan lawan diskusi seperti itu, maka saya kira nggak ada artinya. Kita bukan sedang mau membangun ilmu nasab, tapi kita sedang bicara ilmu. Saya kira pembicara dimanapun begitu. Anda di kampus atau di mana, ketika bicara kedokteran, bicara politik, kalau politik nggak tahu ya, mungkin agak bebas ya. Bicara ekonomi, ketika menyampaikan data, ketika menyampaikan teori, itu mesti itu teori diambil dari siapa? Nah, ini yang saya lihat tidak ada dalam Kiai Imaduddin itu. Dan Kiai Imaduddin itu seringkali mengatakan ulama-ulama nasab itu tasahul, mereka terlalu bermudah-mudahan. Berarti kan sudah berdiri sendiri toh, sudah punya teori sendiri. Makanya saya bilang mujtahid, dia pakai teori sendiri. Sampai detik ini termasuk Syed Qori itu tidak pernah mampu menunjukkan di mana sih teori ilmu nasab yang mengharuskan kitab nasab itu. Perhatikan, sezaman itu al-mu'asirah bahasanya, itu sudah kita sepakati. Kalau al-qadimah apa al-qudama itu tentatif, itu yang lama. Kapan disebut lama? 500 tahun yang lalu, dari sekarang ya lama namanya, tidak mungkin barusan. Kalau Anda baca ucapannya siapa? Ibrahim bin Mansur, ya, yang disebut dengan muasir itu atau mutakhirin itu justru di atas abad ke-10. Berarti abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 itu sudah mutaqaddimin namanya. Satu ya. Kalau saya tidak perlu lama-lama ya, cukup ya. Biar lebih masuk ke ini. Kalau untuk Syed Qori, tanggapan saya pertama ya mungkin langsung tektok saja ya. Kenapa kok bisa bawa-bawa teori dalil di dalam ilmu nasab? Padahal dalam ilmu nasab itu bahasanya itu bayyinah asyariyah. Kita belajar ilmu nasab baik di dalam fikih maupun di dalam nasab tidak pernah ada diksi dalil. Kenapa? Karena kalau kita bicara diksi dalil dibawa ke dalam fikih, maka kita tahu adillah asyariyah dalam fikih itu ada berapa. Tidak ada disebut kitab sezaman di situ. Nggak relevan. Kitab, sunnah, ijma', qiyas, maslahah mursalah. Ya, kalau kita disiplin, apalagi tadi bawa-bawa Syarah al-Muraqat al-Mahalli, lihat di situ apa yang disebut dengan al-adillah asaliyah. Usulul fiqh, kalau dimanai bukan sebagai nama ilmu tapi dalil-dalil dalam fikih, itu ada berapa dalilnya? Yang mujma' ada 4, yang mukhtalaf ada 11. Nggak masuk bab nasab di situ. Kalau usulul fiqh diartikan sebagai lakob, itu berarti usul di situ mengandung 3 unsur ya. Yaitu misalnya itu adalah kaifiyatul istinbat, halul mustambit ya, dan misalnya ada kaifiyah dan ta'aruf dan sebagainya ya. Jadi kalau memasukkan unsur-unsur, ya kita tahu dirilah kita siapa. Kok bisa menganggap ilmu ini sebegitu remehnya gitu, sehingga kita bisa berasumsi sendiri gitu. Dalil ini begini. Ini berarti nggak ada dalilnya. Dari mana nasab butuh dalil? Nasab itu bayyinah syar'iyah. Syarat subut nasab itu bayyinah syar'iyah. Saya bawakan satu teori. Dalam muqaddimah ilmu nasab misalnya ya. Idza asbata an-nasaba as-siqah fal ghalabatu 'ala dhunni lahu bayyinatun walau lam ya'rif al-akhar. Ini kasusnya nasabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ditolak oleh Ibnu Tokoki. Lam takum alaihi hujjah, dia tidak punya hujjah. Tapi tidak berarti ditolak. Kenapa? Karena ada ulama lain yang mengatakan itu ada hujjahnya. Jadi bayyinah itu bukan lam takum alaihi bayyinah, nggak ada bayyinahnya, itu ditolak. Tapi kata yang mengarang kitab muqaddimah itu nggak berarti batal nasabnya. Kenapa? Karena ada ulama lain yang punya bayyinah. Maka kalau sudah ada ulama fiqh yang mengisbat, berarti ghalabatud dzon kita, dia itu sudah punya bayyinahnya, bukan lalu dalil. Apalagi bicara masalah al-um, dalam al-um itu Imam Syafi'i menulis berbagai hal. Dan ke bawahnya itu ada ikhtilaful madahib, ikhtilaf bainal madahib, ada juga ikhtilaf bil madhab. Jadi Ar-Romli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu berbeda-beda, sama-sama merujuk ke Imam Syafi'i. Makanya ada qaul dohir, qaul adhar. Jadi nggak relevan dengan sezamannya ada beda-beda. Kalau ditarik ke situ ilmu nasab, ini siapa yang bisa mengajarkan atau menunjukkan kepada saya dari mana Anda bisa tarik-tarik masalah isbat nasab? Butuh dalil, lalu dalilnya Anda pahami dalil dalam fikih. Sesederhana itu sebetulnya ya. Cukup. Saya tidak pakai materi itu, saya sudah hafal yang begitu. Sudah terlalu sering. Baik. Kami orang pesilat. Ya. Tapi Sudah terbiasa tadi paham lah. Apalagi cuma berdua begini. Lanjut.
Jadi begini Gus Jeni, kalau kita memandang dari konsep yang dipikiri oleh Gus Jeni terkait kata-kata kitab sejaman itu harus dengan lafaz muasirah, itu terlalu sempit cara pandang Gus Jeni. Karena al-muasirah itu, ya, itu kalau kita pahami itu bukan sejaman al-muasirah. Yang dimaksud sejaman itu gini loh, ya. Ketika kita berbicara tentang orang yang ada di abad ke-8, berarti orang yang hidup di abad ke-8 itu lah yang dimaksud kitab sejaman. Berarti kitab yang ada di sewaktu orang yang kita bahas. Misal gini loh, Gus Jeni pasti tahulah yang namanya Ashabul Kahfi, ya kan? Dari mana kita dapat memverifikasi kebenaran cerita Ashabul Kahfi? Sementara hidup di zaman Nabi Muhammad itu bisa tahu kebenaran Al-Quran yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi, kalau bukan dengan informasi yang ada di zaman itu untuk memverifikasi kebenaran Al-Quran, gitu. Inilah yang dimaksud kitab sejaman. Jadi kalau metode Gus Jeni menyatakan nggak perlu kitab sejaman, justru rusak kaidah. Kalau Gus Jeni bilang nggak ada satupun sumber yang menyatakan kitab sejaman, saya yakin Gus Jeni ini bukan Wahabi. Kalau Wahabi itu kalau bilang makan terasi yang nggak boleh selain yang menyerupai terasi. Terasi itu kan bisa banyak-banyak. Ya, atau gini saya kasih contoh. Kalau Gus Jeni itu bilang madu nggak boleh ada madu pahit, karena madu itu manis. Jadi kalau pahit bukan madu namanya. Nggak kayak gitu narasinya, Gus. Jadi kalau kayak Gus Jeni menyatakan bahwa nggak perlu kitab sejaman, maka siapapun orang ya bisa jadi Sayyid, bisa jadi Habib. Gus Jeni juga bisa jadi Habib, gitu. Karena nggak bisa membuktikan dengan kitab sejaman terkait kakeknya Gus Jeni yang ada di abad ke-5 misalkan, atau yang ada di abad ke-6 terverifikasi dari mana. Maka saya perlu bertanya sama Gus Jeni, ada satu ibarat dalam hadis, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, ay ala hifdihim. Saya ingin tanya, berapa natijah yang keluar dari kalimat hadis an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim? Berapa natijah yang muncul dari itu, yang bisa dipahami daripada matan hadis itu? Itu aja dulu Bang. Tafadhal. Begini Satori. Kenapa natijah? Yang pertama itu bukan hadis, itu mansubun ila Imam Malik. Ya, pun masalah itu dibilang hadis ya silahkan. Masalahnya bukan ke situ, Satori. Saya tidak butuh harus ada nas ulama al-kutub al-mu'asirah. Saya potong sebentar, Gus. Terlepas itu bukan hadis, yang jelas yang saya ingin tanyakan, apa yang bisa diambil hasil natijah dari pemahaman an-nasu mutamanuna ala ansabihim? Itu aja, berapa yang kita bisa hasilkan dari situ? Kalau saya ini nggak bisa, bilang aja, gitu kan? Nggak susah-susah. Ya. Saya jawab dengan teorinya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi tidak terima dengan narasi itu. Karena itu adalah, kata Imam As-Sakhawi itu tawassu ghairu mardi. Itu adalah toleransi yang tidak direstui. Sudah pernah saya bahas secara detail di konten saya itu. Kenapa? Karena kalau begini, kalau ada narasi ini dipakai, rahimallahu malikan lau adrokah ya insanan yatasarra fil isbati wal ghalaba ala dhannihi at-tawaqquf. Ini Imam Malik bahaya sekali teorinya. Bagaimana kalau ada orang yang gegabah mengisbat nasab padahal secara dzonnya dia itu yang paling tinggi itu tawakuf. Tapi karena ada narasi, wah, kalau manusia kan dipercaya dengan nasabnya. Di tengah tawakuf lalu dia mendapatkan satu kekuatan argumentasi, tapi kan dia dipercaya, berarti ada hujah tambahan sehingga dia dipercaya, nasabnya itu ditolak oleh As-Sakhawi. Tidak begitu.
Bahkan itu tidak dipakai. Ma adrokna ahadan min qudotil adli. Saya tidak pernah menemukan ada satu orang yang adil, ya, qadi. Berarti di zamannya As-Sakhawi itu yang memakai teori itu untuk mengisbat atau menafikan nasab. Dan itu tidak nyambung sebetulnya dengan apa yang kita bicarakan. Mari kita buat ini simpel, Syed Qori. Anda ini di posisi membatalkan nasab. Saya sebetulnya tidak tertarik berdebat tentang nasab Balawi dengan Syed Qori atau dengan Kiai Madudin. Terlalu tinggi levelnya kita bicara debat nasab orang itu. Itu pembicaraan sudah selesai dibicarakan. Tinggal kita baca, ikut ulama yang mana kita baca, selesai. Saya tidak berdebat masalah itu. Tetapi Anda ini buat teori. Karena nggak ada kitab Al-Ubaidili, karena nggak ada maka nasabnya lalu batal. Saya cuma bertanya, teori itu dibangun berbasis apa? Bawa pendekatan dalil sepanjang bicara. Saya tanya, dalil dimasukkan ke nasab itu di mana? Jalur sambungannya. Dalam nasab itu bayinah. Bayinah itu syahadah. Syahadah itu bisa sufra wal istifadah. Itu lengkap. Nggak mesti khutun nasabah. Idza syahida khutun nasabatin umila bihi. Kalau sudah ada syahid, berarti sudah ada bayinah. Pun ini ditolak oleh yang lain, tidak lalu ditolak. Kenapa? Selama ada siko. Dan ini menjawab bahwa ini narasi omong kosong sebetulnya. Ya kalau asal ada kitab nasab terus semua jadi sayyid, saya pun bisa. Itu kan ada muqayyadnya, ada takinnya. An-nasabah as-sikoh, itulah kredibilitasnya. Jadi nasabah itu kalau misalnya Pak Yusuf, saya juga jadi cucu Nabi, saya tanya, nasabah siapa yang mengatakan Pak Yusuf itu sebagai cucu Nabi? Sikoh apa enggak? Jadi ada apa? Jangan lalu kita anggap itu satu saringan yang kosong semua sehingga semuanya masuk. Saringannya itu adalah an-nasabah as-sikoh. Yukrafu khotohu wa yatahaqqaq. Jadi ini sebetulnya bahasa-bahasa, wah kalau nggak ada kitabnya boleh mengisbat, maka bebas kita. Itu sudah dibahas semua sampai pada arah di dalam kitab nasab itu. Bagaimana konsekuensi kalau dalam kitab-kitab nasab yang lama itu nggak tertulis, apakah otomatis batal atau tidak? Itu semuanya dibahas. Kalau kita disiplin membahasnya itu berdasarkan kitab itu, nggak akan berdebat. Selesai persoalan. Tapi ketika mau menggugat itu, bawa-bawa teori tentang Al-Quran pun mengajarkan harus ada bukti sezaman. Sudah mulai nafsir-nafsirkan Al-Quran. Oh, itu Al-Kafi. Ya, saya tidak tertarik berdebat dengan cara begitu. Kita disiplin saja. Anda menyampaikan satu teori, harus ada kitab sezaman, tunjukkan. Tidak mesti lafzi ya, tidak kita paham. Ada mantuk, ada mafhum, tidak mesti. Ya. Tidak mesti harus kitab muasoroh, enggak. Silahkan kalau memang ada, Syed Qori. Itu substansi dari kita berdebat. Apalagi kalau kita perluas, ini sebetulnya kita bicara sumber sezaman apa kitab sezaman? Karena jauh itu mananya. Sumber sezaman itu umum. Kita baca dalam nasab itu al-masadir namanya. Kitab itu salah satunya, makanya ada bab hujiyatu kutubin nasab. Kehujahan salah satu dari sumber nasab berupa kitab nasab. Ada. Saya baca semua kitab yang dibaca Syed Qori itu ya. Makanya saya ingin sekarang Syed Qori itu menyampaikan apa sih fondasi dasar dari argumentasinya bahwa kalau tidak ada kitab sezaman itu batal nasabnya. Itu saja, nggak usah terlalu ke natijah-natijah ya. Saya kira begitu aja. Beliau terlalu buru-buru menanya tentang dalil kitab sezaman. Tenang aja Bang Gus ini. Ya, tenang aja. Ada. Cuma kan saya punya dalil yang ketika saya mau mengungkapkan sesuatu step by step, jadi supaya antum ini tak ajari sesuatu pemahaman yang akurat gitu, bukan dengan cara memikirkan dengan yang ya bernarasi-narasi logika, cara berpikir atau apa namanya ya, retorika lah. Beginilah. Oke. Ketika Gus Jaini menanggapi persoalan dari keterangan As-Sakhawi menolak, ya, kalau saya katakan yang salah paham itu As-Sakhawinya, apa Gus Jaininya yang salah paham ini? Saya takut justru Gus Jaini yang salah mengerti makalah Imam Malik. Imam Malik itu mujtahid, Gus, bukan ecek-ecek, Gus. Aduh, jadi gini Gus. Jadi kalau ukuran As-Sakhawi mau menentang makolahnya Imam Malik, itu saya rasa jauh panggang dari api, Bang. Jadi sebenarnya
yang muncul daripada natijah an-nasu mutamanuna ala ansabihim dari maqalah Imam Malik, itu muncul ada 5 natijah dari perkataan itu. Yang pertama, la yuntasabu ahadun ila ghairi walidayhi. Yang pertama itu muncul, yaitu tidak boleh ya mengaku-ngaku nasab seseorang kepada yang bukan orang tuanya. Itu muncul. An-nasu mutamanuna ala ansabihim ay ala hibdihim. Yang kedua muncul la yatabanni ghaira waladihi. Tidak boleh orang menganak-anakkan yang bukan anaknya. Itu munculnya. Orang dipercayai dengan nasabnya, tetapi muncul natijah itu kalau dipercayai dengan nasabnya, maka tidak boleh ya siapapun orang menafikan orang tuanya. Tidak boleh orang tua menafikan anaknya atau menganggap anak lain sebagai anaknya. Wala yantafi ghaira walidihi, dan anaknya boleh menafikan bapaknya. Dan tidak boleh juga orang lain menafikan ya orang tuanya orang lain bila bayyinah, dengan tidak ada bayyinahnya. Yang kelima, wala yajuzu ta'nu fil ansabi bighairi ilmin. Tidak boleh menta'nun nasab seseorang ya tanpa ada dasar ilmu. Oke. Tadi Gus Jani menyatakan bahwa ya daripada penetapan nasab itu harus ada bayyinah syariah. Ya, saya ingin tanya, bayyinah syariah yang Gus Jani maksud, apa bayyinah syariah itu? Asal ngomong bayyinah syariah. Tapi konsep bayyinah syariah itu apa? Coba jawab dulu, bayyinah syariah itu apa? Coba. Apa yang menjadi bayyinah syariah? Siap. Begini Said Qori, jangan pertanyakan saya salah memahami kitab. Yang salah memahami kitab berkali-kali itu Said Qori. Itu bisa saya buktikan, tapi tidak perlu kita bicara di sini. Yang kedua, bayyinah syariah itu juga dibahas Said Qori. Tidak mungkin ulama nasab itu menjelaskan itu lalu tidak disebutkan. Bayyinah syariah itu adalah asy-syahadah. Syahadah itu bisa bil musyahadah, bisa bisimak, bisa bitasamu, sehingga adalah sufra wal istifadah. Makanya takrirnya Said Mahdi Rojai, istaharat sihatun nasabihi inda ulama fikih atau indal fuqaha wan nasabin wal waqa'i at-tarikhiyah. Sehingga sampai detik ini orang-orang yang membatalkan Ba'alawi, ya Said Qori dan kelompoknya saja. Kenapa? Karena ini sudah sesuatu yang selesai Said Qori ya. Maka saya tidak relevan membela nasabnya Ba'alawi, apalagi menghadapi Said Qori yang membantah. Saya cuma ingin tahu Said Qori itu memahami kitab bagaimana. Makanya saya itu penasaran, kok bisa percaya diri sekali gitu membatalkan nasab dengan asumsi karena nggak ada kitab sezaman. Itu aja poinnya Said Qori. Jawab aja itu, nggak usah kemana-mana ya. Oke, baik. Ini menarik ini, Said Qori. Kok begitu percaya diri menafikan nasab Ba'alawi? Silakan. Sebentar. Oke, silakan Said Qori. Itu Gus Jani belum menjawab masalah. Masih mutar-muter. Yang saya tanya, ya, bayyinah syariah yang antum jawab itu syahadah, sebisa tasamu dan lain sebagainya. Itu syahadah itu kayak mana yang dimaksud syahadah itu? Hah? Sama, nggak apa-apa. Dalam kitab Al-Wajiz, Anda baca dalam kitab Al-Wajiz, ketika dalam masalah nasab bicara al-bayyinah, maka itu adalah kaitannya dengan kalau untuk yang dekat misalnya syahadatu adlain, itu bayyinah Said Qori. Kalau untuk yang jauh, maka itu khutun nasabah itu adalah sebagai bayyinah, tetapi khutun nasabah asikoh. Jadi sampai ada perdebatan. Apakah dalam nasab itu harus ada 2 saksi atau cukup 1? Kalau kita melihat, saya baca Said Qori ya, semua kitab yang Anda baca itu saya baca. Maka syahadatu adlin wahidin atau syahadatu nasabatin wahidatin itu sudah cukup dalam isbat ulama kesahihan nasab. Itu sudah bayyinah syariah. Oke, baik, saya tanya sekarang. Siapa yang menjadi saksi terkait Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Ayo, siapa yang menjelaskan jauh? Surah Istifadah. Surah Istifadah itu tidak bisa dari zaman ke zaman, nggak berlaku hanya di zaman itu saja.
Saya tanya, surah wal istifadah, Ba'alawi ini sebagai Sadatul Asyar dari mana? Begini Said Kori ya, surah wal istifadah itu, kalau Said Kori mampu menyajikan hujah harus ada dimulai dari mana dan kemana, saya akan sampaikan argumentasi dalam ilmu nasab. Surah wal istifadah itu dibahasnya adalah muddatuhu, berapa masanya, bukan kapan dimulainya. Kalau sudah tulus zaman, di mana sudah yufidul ilmah, itu sudah surah istifadah yang makbulah. Ibrahim bin Mansur menulis kitab Al-Ifadah atau Adillatun Qawaid wa usul fi adillati surah wal istifadah fi nafi au isbatin nasab. Dia mencontohkan surah wal istifadah yang ditolak, surahnya atau bariyah. Sekarang logika saja Said Kori. Ini ulama mengatakan Ba'alawi sahih. Ya toh. Ulama mana yang bilang sahih? Siapa? Apanya yang siapa? Siapa ulama yang bilang sahih itu siapa? Coba mana siapa? Allah Karim. Ibrahim bin Mansur. Iya mana? Coba kasih hadirkan kitabnya Ibrahim bin Mansur abad keberapa? Inilah makanya Said Kori, kita kembali Ya, lagi ke tema fokusnya. Kalau Anda mau menarasikan sesuatu, kalau sudah bicara masalah abad berapa, maka Said Kori mengajak kita kembali kepada kitab sezaman. Maka saya tunggu. Sekarang bagaimana kita mau membuktikan? Ya, orang yang kita persoalkan sekarang kan bukannya orang lain. Ya, yang saya pertanyakan sekarang adalah Abdullah itu anak siapa? Dari mana Anda bisa tahu Abdullah itu anaknya Ahmad? Coba. Kapan surahnya? Oke, sekarang kamu bukalah kitab Ibnu Hajar. Ya. Perkataan Imam Ibnu Hajar. Kitab Ibnu Hajar sebentar. Coba buka kitab Ibnu Hajar, kitab Al-Jawabul Jalil. Al-Jawabul Jalil halaman 47. Iya, saya sudah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Innan nasaba mimma yuthbitu bil istifadah illa ayuthbitu ma yukhalifu." Ya. Nggak usah dibaca Said Kori kalau baca salah melulu. Ini kan ada informasi dari orang yang ahli nasab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam muter-muter. Bagaimana bertanggung jawab? Istifadah, istifadah itu. Ya. Oke, ini kalau tak punya beban nggak bakal ketemu asal ke Gus Jeni. Karena Gus Jeni berdiskusi ini pertanyaannya yang jelas Said Kori apa ke Gus Jeni? Betul. Iya, pertanyaan saya, keterangan yang Gus Jeni sampaikan udah dibantah oleh ulama yang hadir di abad 852 Hijri, yaitu ahli nasab, orang ahli hadis, ya, yang sikoh dan terpercaya dan masyhur dari ulama-ulama manapun. Ya, siapa? Beliau mengatakan, ya, di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil halaman 47, ya, nasab itu ditetapkan berdasarkan istifadah. Artinya selama istifadah itu tidak dapat ada yang membantahnya. Kalau ada yang membantah keistifadahan itu berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil bayyinah syar'iyyah, ya, maka istifadah itu batal. Gimana sih? Saya tanggapi. Saya coba keluarkan dalil bahwa istifadah itu tidak. Coba Gus Deni, tolong berikan hujjah, dalil, keterangan dari kitab mana. Kalau istifadah itu dibantahkan, berarti tetap tidak bisa dibantah istifadah. Silakan. Begini Said Kori. Ibnu Hajar itu menjelaskan tentang kehujahan surah wal istifadah. Surah wal istifadah dalam nasab itu menjadi hujjah, kecuali kalau dia dibantah oleh bayyinah, oleh bukti yang kuat.
Ibnu Hajar ini bukan bicara Ba'alawi, Said Qori, tapi dia buat teori. Lalu kok tiba-tiba ini dia bukan teori yang Sebentar, saya kasih kesempatan buat Gus Jaini. Silakan Gus. Sebentar. Ibnu Hajar ini, biar Said Qori tahu, ketika dia mengikrab nasab orang, dia tulis kitab, dia tolak nasab orang di tempat. Itu diceritakan dalam Al-Ifadah. Ketika ada Al-Kalabi kalau tidak salah, ya kalau nggak Al-Kalabi, ya Al-Kalabi itu menisbatkan dirinya kepada sahabat bernama Al-Kalabi, ditolak langsung oleh Ibnu Hajar. Artinya apa? Ibnu Hajar itu peka dengan nasab, tapi tidak akan Anda temukan Ibnu Hajar menolak nasabnya Ba'alawi. Yang kita temukan muridnya Ibnu Hajar, yaitu As-Sakhawi, itu justru merilis nasabnya. Kira-kira siapa yang lebih paham tentang Ibnu Hajar? As-Sakhawi apa siapa? Kan muridnya. Terus sampai kepada pembahasan Zuhra wal Istifadah itu dikutip semua dari Ar-Ruyani, Tulus Zaman, kemudian punya punya siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus sampai kepada Al-Haythami. Al-Haythami juga mengatakan bahwasanya dalam nasab ini kita harus peka, ya, juga harus dobit. Tetapi beliau tidak menolak nasab Ba'alawi. Artinya ini kan asumsinya Said Qori saja. Oh, Ba'alawi ini ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani karena surahnya ditolak. Pertanyaannya, bayinahnya yang dimaksud Said Qori itu kan karena nggak ada kitab sezaman. Maka saya ingin tahu dari mana bisa dianggap kalau tidak tertulis dalam kitab-kitab sezaman, maka itu adalah bayinah bahwa nasab itu tertolak. Itu aja kembalinya Said Qori. Itu saja, coba itu dijawab lah, nggak usah kemana-mana. Selesai. Begini, Bapak Moderator, ya, dari tadi kita ngomong ngalor ngidul, kayak terjadi debat usil. Jadi nggak ada data yang dinarasikan oleh Gus Jaini secara hujah. Gus Jaini hanya bisa meretorika satu informasi. Pertanyaan saya nggak dijawab, berapa kali saya bertanya nggak ada jawaban. Terkait masalah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinarasikan oleh Gus Jaini bukan pada konsep bukan pada substansinya, tetapi pada narasi yang berbeda. Saya perkatakan sama Gus Jaini, coba Gus Jaini katakan istifadah ketika dibuktikan dengan data, ya, dengan bayinah, apakah istifadah itu nggak gagal atau tetap berlaku istifadah itu? Saya tidak jawab, Said Qori. Coba jawab singkat. Saya ulangi biar Said Qori paham. Said Qori paham. Ada ulama menulis kitab Al-Ifadah, Said Qori. Di situ dia mencontohkan, menjelaskan kehujahannya As-Zuhra wal Istifadah, termasuk menukil ucapan dari mulai Asy-Syafi'i. Bukan hanya Ibnu Hajar. Di bawahnya Ar-Ruyani, Ibnu Hajar terus sampai ke bawah. Lalu kalau kayak gitu cara ngomong, aku juga bisa semua ulama aku sebutin. Mana coba tampilkan datanya. Tidak perlu Said Qori, ya, tidak perlu, ini receh. Ya. Receh sekali. Kok receh? Itu namanya ngomong. Kalau Anda mau berdiskusi sama saya tanpa ada data, ya silahkan turun. Berarti Anda nggak mampu menyelesaikan masalah. Saya ini sudah membahas ini. Oke, sekarang saya udah kirim data sama Pak Yusuf. Saya sudah kirim data sama Pak Yusuf. Ya tolong dibuka Pak Yusuf, kasih lihat. Saya kasih gambaran begini aja lah. Jadi Zuhra wal Istifadah itu yang ditolak karena ada bayinah yang kuat adalah surahnya Tabariyah. Itu dirilis. Apa bayinahnya? Karena ketika pertama kali diangkat nasabnya, ya kalau Said Qori tidak percaya kepada saya, kalau dianggap saya asal ngomong. Ini sudah saya bahas, Said Qori. Udah berkali-kali saya bacakan kitabnya. Ketika dia itu mengangkat nasabnya, salah satu dari muridnya mengangkat nasabnya ke Tabariyah, itu ulama yang pada waktu itu sudah menolak. Ini tidak sahih. Dibuktikan dengan dilihat kuburannya At-Tabariyah juga, di lain-lain ada tulisannya Sayyid, ini nggak ada. Oh, berarti Syahid Hajari bahasanya, secara bukti batu atau situs sejarahnya memang menolak nasab ini. Oh, berarti ini namanya suhroh yang muhdasah atau suhroh hadisah. Itu ditulis oleh ulama lengkap. Jadi kalau Said Qori mau mencoba menemukan, oh ada bayinah bahwasanya suhrohnya Ba'alawi ini ditolak, lalu membawa kaidahnya Ibnu Hajar, pertanyaannya adalah tidak perlu bernarasi. Bayinah Anda apa menolak nasab itu? Tidak ada kitab sezaman. Mari kita tarik, mari kita ukur ini, ya.
Apa itu kitab sezaman menjadi syarat sahnya nasab? Apa tidak? Apa kitab sezaman kalau tidak ada lalu menjadi bayinah nasab itu batal apa tidak? Jawab itu, selesai perdebatan saya. Nggak usah muter-muter, saya tidak mau berdebat masalah Ba'alawi nggak sah, sudah saya bilang kok. Ngapain? Gitu aja, simpel ya, debat-debatnya simpel. Baik, mungkin cukup jelas pertanyaan dari Gus Jaini. Mungkin bisa ditanggapi oleh Said Qori, silakan. Nah, yang mau ditampilkan yang mana, Said? Apa pertanyaannya? Sorry, ya mungkin Gus Jaini bisa diulang lagi pertanyaannya tadi. Anda memposisikan nasab Ba'alawi surahnya ditolak karena ada bayinah. Memakai teorinya Ibnu Hajar, surah bisa ditolak oleh bayinah atau ditolak oleh sesuatu yang kuat. Sementara apa bayinahnya menolak surahnya Ba'alawi? Nggak ada kitab sezaman. Bayinahnya, saya kasih tahu bayinahnya. Bayinahnya pertama Ubaidillah tidak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasab. Itu bayinah menurut Said Qori kan? Berarti tidak ada kitab sezaman menurut saya. Sekarang gini, tolong tunjukkan data kitab, ya. Jangan jauh ke atas dah. Saya minta tolong tunjukkan data kitab yang lebih tua dari Ali Asakron. Silakan. Yang lebih tua ya. Yang lebih tua dari Ali Asakron. Kalau bicara kitab itu sudah selesai. Tunjukkan dulu dong. Kita temanya bukan itu, Said Qori. Kemana-mana. Itu sudah dibahas, itu domainnya Gus Gemail yang meneliti. Ngapain? Nggak ada urusan dengan masalah itu, nggak ada urusan. Ini yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab nasab mana? Coba tunjukkan dulu. Yang lebih tua dari Ali Asakron. Kalau nggak bisa bukan di situ masalahnya. Said Qori mengatakan bukti kalau batal nasabnya adalah tidak ada kitab yang lebih tua. Itu teori dari mana? Jawab. Itu aja sih. Mau buat teori sendiri. Kalau buat teori sendiri, saya angkat tangan. Ngapain saya bantah Said Qori? Said Qori bilang 1 + 1 = 5 pun nggak ada urusan. Saya sepakat aja. Nggak ada persoalan. Saya cuma ingin tahu. Hujah ilmiahnya bilang nggak ada kitabnya, ini batal, berarti surahnya tertolak. Ini gimana membahas itu? Mana narasi ulamanya itu loh? Dari awal itu yang saya tanya. Kok selesai kalau itu dijawab? Nggak usah kemana-mana lah, biar nggak lama-lama kita itu. Baik, Said Qori bisa ini mungkin bisa menjawab ini pertanyaannya dari Gus Jaini. Sebentar, ini kok di mute ya speakernya Said Qori. Coba dari situ diklik. Ya oke, siap, silakan Said Qori. Kok klik lagi? Sebentar. Ini ke mute sebentar. Oke, gimana? Udah ketemu suara saya? Udah? Ya. Udah ketemu belum? Silakan. Udah ketemu ya? Oke, saya bacakan kitab ya. Fa innal masadir allati yumkinu an nastatiya minha nasab yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimati al-qadimah allati kutibat fi ma qabla al-asr al-hadith haitsu kana an-nas aqraba ila ma'rifati usulihim aw ma'rifati mutawatirin an nasbihim ladaihi wa ladai akharin. Artinya nih Mas Doni, maka sesungguhnya segala sumber-sumber yang memungkinkan untuk kami dapatkan guna mengisbat suatu nasab, wajiblah sumber-sumber tersebut ya itu berasal dari kitab-kitab yang terdahulu yang dituliskan pada zaman sebelumnya. Sekiranya, ingat, sekiranya ada orang yang lebih dekat zamannya untuk mengetahui asal-muasal nasab mereka dan mengetahui betul kemutawatiran nasab mereka di sisi mereka dan di sisi orang lain selain dari mereka. Itu sudah saya keluarkan hujahnya, dalilnya. Ya, sekarang saya minta sama kamu jawab dulu. Tolong tunjukkan kitab nasab
yang lebih tua daripada Ali As-Sakran, ya, yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Fadal. Baik, sebentar, Gus Zaini, speakernya di unmute ya, klik dulu. Nah gitu dong, kalau 5 menit awal Said Qori bacakan kitab ini ke saya pastikan 10 menit selesai perdebatan. Ya. Said Qori memahami kitab itu keliru, saya akan buktikan. Yang pertama, Said Qori itu saya tanya, itu ucapan siapa? Mesti Said Qori mikir ucapan yang nulis, itu sudah keliru. Itu adalah dia mengutip di internet, ada di atasnya itu, Waroda Fisabkah Al-Hasibiyah. Ada di situs internet. Sebentar. Kamu baca, coba kamu baca. Saya sudah baca itu. Itu bukan. Aduh. Dengar. Coba kamu baca gitu. Pelan-pelan. Coba baca biar rendah. Pelan-pelan. Wala tatimmu ma'rifatu ilmin nasabi atau an-nasabi al-ba'idi lisyahsi min kutubil ansabi al-mutadawalati illa bima'rifati tarihi abaihim wa maskoti ro'sihim atau ru'usihim. Ini sudah membuktikan bahwasanya kalau kamu mau memverifikasi nasab, nggak cukup cuman kitab. Artinya bukan perangkat paling utama Said Qori. Lalu dia bahas di bawahnya waroda fi syabkatil hasibiyah al-aliyah fi mauqi'i muntadayati asirin, bahasa atau buhisa fihi fi nasabi asirin liman usifa atau wasofa bi annahu soda tahallul. Siapa soda tahallul itu? Ini ucapan siapa sebetulnya? Orang ini ngutip di internet. Kemudian kalau Said Qori baca di bawahnya setelah wajib kitab itu, wa idza ta'adzara, apabila tidak bisa mengakses kitab-kitab lama, ada cara lain. Cukup sampai di sini kita paham bahwa nggak ada kemutlakannya. Belum. Anda belum membawa satu narasi yang katanya menukil kepada internet. Saya ingin tahu itu apa. Coba. Said Qori biar Gus ini dulu dikasih kesempatan. Silakan Gus. Lanjut Gus. Jadi saya tunggu Said Qori baca ini dari tadi, nggak dibaca-baca. Mana sudah ya? Sebentar ya. Seharusnya dari tadi baca itu selesai perdebatan Said Qori ya. Saya pastikan ya. Enggak, belum selesai, banyak kok data dari kita. Ini katanya di layar saja ya. Tampilkan dia. Jadi kalau saya baca dari atas itu ada waroda fi syabka al-haliyah. Al-haliyah itu ada di situs internet. Saya kita bisa baca, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau diketik di internet ada itu membahas tentang qabilah asir itu. Jadi kalimat dari mulai an-nasabu al-ba'id ya dillu ya, dzanniyan itu sampai ke bawah, sampai kepada intahabit tahrif muyassaron, selesai dengan perubahan sedikit. Itu penulis kitab ini sedang menukil dari orang yang disebutnya soda tahallul ya. Di situ dijelaskan, saya tidak mau pakai hujah rubama kanal al-lahir al-fak, tidak perlu itu. Tetapi dari mulai kitab nasab yang mau kita pakai, yang mungkin kita pakai, maka kitab nasab itu harus yang lama, karena ini mengakses sejarah. Lalu kalau ta'adzar, apabila tidak bisa mencapai kitab, maka ada opsi, misalnya syair yang lama, atau at-ta'lil al-mantiki, atau al-mu'toya, at-tarikhiyah, al-mutahah, situs-situs sejarah. Berarti ini objeknya penelitian Said Qori, diteliti, didatangi situsnya, nggak ngubek-ngubek kitab nasab lalu batalin nasab orang. Kitab Anda sendiri aja mengatakan begitu Said Qori. Belum saya tambah dengan kelompok yang berdiri atas aslun ilmiyun,
adalah adamul wijdan, layak nih al-adam. Itu jelas. Kenapa? Karena kitab-kitab yang ditulis itu adalah yang mereka tahu. Di mana namanya pengetahuan mereka, ya tafinuhu al-khata' wan nisyan, sangat mungkin bisa keliru, sehingga butuhlah pengkajian sejarah yang lebih lengkap. Selesai perdebatan Said Qori. Jadi hujah Anda membawakan kitab sezaman, terbalik hujahnya. Itu aja. Baik. Ya, ada tanggapan? Said Qori, silakan. Tanggapannya tanggapan bohong. Bicara baca kitab nggak dihadirkan kitabnya. Coba ya, hadirkan dulu. Saya sudah kirim itu datanya. Gimana menghadirkannya? Oh ya, sekali ya saya layani ya. Karena ini mungkin gimana saya kirim Coba baca wurida fi syabkatil hasibatil aliyah warada Ayo bikin saya simak. Ayo silakan. Warada fi syabkatil hasibiyah, tertuang. Baca dulu. Dibaca dulu. Udah Said Qori, udah. Jangan lari-lari, ini saya ingin tahu, ini komentar siapa ini? Ayo, silakan. Said Qori ini sebentar. Anda baca dulu, wala tatimmu ma'rifatul nasabi ba'udhu saksi, itu ungkapan siapa? Ungkapan penulis bukan? Nah, itu ungkapan penulisnya. Oke. Coba baca dulu, coba dibaca, diartikan coba. Said Qori ini. Loh, jangan narasi kemana-mana. Kembali ke konsep. Ayo, coba kembali ke konsep. Jangan lari. Anda saya terjebak di dalam narasi Anda sendiri. Saya baca. Saya ladeni. Saya pastikan cara baca saya lebih enak daripada Said Qori baca ya. Wala tatimmu ma'rifatun nasabi al-ba'idi ya lisyaksi, dan tidak akan bisa sempurna mengetahui nasabnya seseorang min kutubil ansabi al-mutadawalati, hanya dari kitab-kitab nasab yang sudah tertulis, illa bima'rifati tarihi abaihi wa maskoti roksihi, kecuali harus juga terlacak ya, bagaimana sejarah leluhur mereka dan maskoti roksih, mereka lahir di mana ya. Kemudian Stop dulu. Di sini saya mau nanya, tariknya bapaknya, kakek moyangnya, Ubaidillah dari mana? Ini Said Qori berdebat nasab Alawi. Pertanyaan saya tentang nasabnya Said Qori, baca kitabnya nggak selesai, sehingga isinya jadi terbolak-balik. Pertanyaannya narasi di atas. Cara narasi kan sudah saya bilang, kalau Anda pahamkan bacaan tulisan kayak gitu, semua orang bisa, Bang. Anak kecil juga bisa. Pahamnya kayak mana itu? Kan begini, tidak akan sempurna mengetahui nasab orang yang jauh. Berarti yang dimaksud siapa nih? Kita bicara Ubaidillah, nasabnya jauh, Ubaidillah nih, ya. Kalau berdasarkan kitab-kitab nasab saja, ya, terkecuali dengan mengetahui sejarah bapaknya. Sekarang saya tanya, dari mana sejarah Ubaidillah? Termaktub dari mana kita bisa mengetahui sejarah Ubaidillah? Coba jawab dulu. Anda tadi mengatakan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Tapi begini dulu. Ini narasi awal ini masih mengharuskan kitab sezaman, kalau tidak ada batal apa bagaimana? Itu aja dulu. Sebentar. Gak usah lari jangan takut dengan kitab sejaman. Kok takut kali sama kitab sejaman? Tenang aja, tenang. Yang saya ingin tanyakan, ingin menguji sepaham apa Said Qori baca kitab, itu aja. Nggak usah bicara nasab orang. Ya, sebentar, Said Qori. Harus saya baca kitab.
Gus, Saya akan buktikan, saya akan buktikan 3 poin di sini. Moderator dulu, moderator dulu. Enggak. Sebentar dulu, sebentar.